Pace bene, masih di mea culpa. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami sanggup melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa menjadi seorang Kristen ada ukuran yang harus kita penuhi. Ada standar yang Kristus sendiri sudah berikan untuk kita penuhi supaya kita pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau hanya sekedar dikatakan tadi mengikuti ketentuan-ketentuan yang umum kita dengar, itu belum sampai pada level yang Kristus harapkan. Ketika Yesus berkata bahwa siapa yang berkata atau setiap orang yang marah kepada saudaranya, itu pun harus sudah dihukum. Atau yang berkata kafir, atau yang berkata jahil. Kita mau melihat ini sebagai satu gambaran bahwa selangkah lebih dari yang lain dalam hal kebaikan, dalam hal menolak yang jahat. Nah, kita tahu bahwa karena kelemahan kita, kadang kita nggak sanggup ya. Saya kan orang lemah, saya gampang jatuh. Apakah itu berarti saya tidak mungkin menjadi seorang Kristen yang baik? Kerinduan kita yang benar-benar kuat akan Allah, justru itulah kekuatan kita untuk sanggup melakukan hal-hal yang mungkin mustahil menurut kita. Nah, justru pertanyaan mendasarnya adalah, benarkah saya rindu mencari Allahku? Sebab sekali lagi, dari kerinduan itu kita menemukan kekuatan untuk bisa melangkah selangkah lebih depan malah dari yang lain. Untuk hidup tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur, tetapi sebisa mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Semoga kita sanggup hidup seperti yang Allah sendiri inginkan. Benar bahwa kita membutuhkan usaha yang lebih banyak, penyangkalan diri yang lebih kuat,
Dan karena itu, sadar bahwa kita lemah, kita meminta bantuan darinya. Bagaimana dalam doa pembuka, itu saya kutip dari dua-dua Santo Fransiskus. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Untuk sanggup memiliki ini, kita meminta dari Allah. Itu bukan melulu karena usaha kita atau karena kita layak, tetapi karena rahmat Allah yang memungkinkan kita demikian. Maka, sebagaimana yang Yesus minta di sini, standar yang lebih lagi, kita meminta juga pertama-tama rahmat yang menguatkan kita untuk sanggup mengikuti keinginan Yesus sendiri dalam hidup kita. Semoga. Pace bene.